Selamat datang kembali di pembelajaran manajemen sains. Kali ini saya akan melanjutkan tentang metode simplex untuk part 2, yaitu penyelesaian masalah minimisasi. Yang kamu mesti tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex untuk fungsi tujuan memaksimumkan dan meminimumkan caranya berbeda. Masalah maksimasi biasanya memiliki kendala dengan jenis kurang dari, sedangkan masalah minimasi biasanya memiliki kendala dengan jenis lebih dari. Masalah minimasi menggunakan langkah-langkah penyelesaian sama dengan masalah maksimasi dengan beberapa penyesuaian. Bagi kendala pertidaksamaan jenis kurang dari, maka variabel slack ditambahkan untuk menghabiskan sumber daya yang digunakan dalam kendala. Bagi kendala pertidaksamaan jenis lebih dari dan sama dengan, maka dikurangkan dengan variabel surplus. Jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan lebih dari, perubahan dari bentuk umum ke bentuk baku memerlukan satu variabel surplus. Namun, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis awal fungsi tujuan, karena koefisiennya bertanda negatif. Oleh sebab itu, diperlukan artifisial variabel pada fungsi kendala. Jadi, ditambahkan lagi sebuah variabel yang disebut dengan artificial variable, biasanya disimbolkan dengan A, dan koefisien yang bernilai sangat besar pada fungsi tujuan. Jadi pada artificial ini ditambahkan pada kendala, kemudian pada fungsi tujuan biasanya huruf min M digunakan sebagai koefisien variabel buatan pada fungsi tujuan maksimasi, dan plus M sebagai koefisien bervariabel pada fungsi tujuan minimasi dengan asumsi bahwa M adalah suatu bilangan positif yang besar. Konsep ini biasa dikenal dengan metode Big M. Jadi menambahkan koefisien M yang merupakan bilangan positif yang sangat besar, maka itu yang disebut dengan metode Big M. Tabel simplex sudah optimal jika koefisien pada persamaan Z semuanya non-positif. Yang disebut dengan non-positif adalah nilainya kecil atau sama dengan 0. Secara ringkas, aturan yang dapat digunakan untuk memudahkan penyelesaian adalah sebagai berikut. Nah, ini batasan yang ada di fungsi kendala, kecil sama, sama dengan, dan besar sama. Nah, jika batasan kecil sama, maka fungsi kendala atau fungsi batasan itu kita tambahkan dengan slack variabel atau variabel slack. Nah, kalau untuk sama dengan, maka fungsi kendala kita tambahkan artificial variable. Sedangkan untuk batasannya besar dari atau lebih dari, maka fungsi batasan harus kita kurangi dengan variabel slack dan kita tambahkan dengan variabel artificial. Nah, sedangkan untuk fungsi tujuan, koefisien pada variabel-variabel tersebut adalah sebagai berikut. Untuk kasus maksimasi dan minimasi, untuk variabel slack, ya variabel yang tambahan berupa variabel slack, itu koefisien di depannya 0. Nah, untuk variabel artifisial, maka untuk kasus maksimasi, di depan variabel artifisial, kita tambahkan dengan min M. Jadi min M kali A. Kemudian untuk kasus minimasi, maka M saja, plus M, MA. Untuk variabel variabel slack ya, mungkin ini bukan variabel slack, disebut lebih tepatnya adalah variabel surplus. Ini adalah surplus, variabel surplus. Nah, untuk variabel surplus, itu pada fungsi tujuan koefisiennya dikalikan dengan 0, sedangkan untuk artificial variabelnya tetap sama dengan yang di batasan sama dengan, yaitu untuk maksimasi dikalikan dengan min M, untuk minimasi dikalikan dengan M. Ini sebagai ilustrasi adalah sebuah fungsi tujuan diberikan adalah meminimumkan nilai Z.
yang sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Dengan fungsi kendala, di sini terdapat 3 fungsi kendala. Yang terakhir baris keempat ini adalah seperti biasa, bahwasanya unit-unit yang diproduksi itu harus besar sama dengan 0, tidak boleh negatif. Nah, tapi yang kita lihat adalah fungsi kendala yang di atas, yang 3 ini. Kendala pertama, ya, kurang dari 11, kendala kedua lebih dari 3, dan kendala ketiga adalah sama dengan min 1. Nah, penyelesaian dengan menggunakan metode simplex ini, kita akan menggunakan metode simplex Big M. Kenapa? Di sini ada kendala dengan tanda lebih dari dan sama dengan. Nah, langkah pertama adalah persamaan pada kendala 3 harus diubah agar memiliki nilai kanan positif dengan cara dikalikan dengan min 1. Nah, kalau seandainya kendalanya ini positif, jadi kita tidak perlu mengalikannya dengan min 1. Ini karena sebelah kanan sama dengan itu nilainya negatif, maka perlu kita kalikan dia dengan min 1 agar bernilai positif. Jadi langkah pertama kita kalikan dulu dengan negatif pada kendala ketiga, maka diperoleh min 2x1 tambah x3 sama dengan 1. Langkah kedua adalah mengubah pertidaksamaan menjadi persamaan dengan menggunakan variabel penolong. Jadi ini kendala lama, ini kurang dari, kita jadikan dia sama dengan cara menambahkan sebuah variabel penolong yaitu slack 1. Kemudian variabel lamanya, kendala lamanya ini besar dari, ya, atau lebih dari 3, maka kita ubah menjadi sama dengan, ingat kalau lebih dari berarti kita tambahkan surplus, ini sama-sama S simbolnya. S1 tambah slack, ini dikurang surplus, jadi dikurang S2. Ini indeksnya, ini berurutan karena sudah saya berikan 1 di depan, jadi untuk berikutnya saya simbolkan dengan 2. Berikutnya adalah untuk tanda sama dengan. Tanda sama dengan ini tidak perlu dirubah dan tidak perlu diberikan variabel penolong. Cuma tadi di sini min 1, sekarang jadi 1 karena kita sudah melakukan langkah pertama. Nah, di sini kita diingatkan kembali bahwa untuk pengubahan kendala lama menjadi kendala baru atau tanda pertidaksamaan menjadi persamaan, ingat kembali aturan penggunaan variabel penolong. Nah, langkah ketiga adalah menambahkan artificial variable. Kenapa menambahkan artificial variable? Karena sebelumnya kita sudah mengurangi kendala kita dengan sebuah surplus. Ya, dan pada kendala ketiga ini belum ada variabel penolongnya. Berikutnya kita akan menambahkan artificial variable pada fungsi kendala. Ya. Nah, untuk kendala pertama itu tidak perlu, ya, karena kita sudah menambahkan variabel penolong. Pada kendala kedua kita karena menguranginya dengan sebuah surplus, maka kita harus menambahkan dia dengan artificial variable yang kita simbolkan dengan A, dan saya beri indeks 1. Kemudian yang ketiga, karena belum ada variabel penolongnya, maka kita tambahkan dia dengan artificial variable. Nah, setelah fungsi kendala, maka akan kita lihat fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan kita tadi adalah min 3x1 tambah x2 tambah x3, kemudian kita tambahkan dengan 0 kali s1. Ya, seperti aturan yang telah disampaikan pada tabel sebelumnya. Nah, ini tabel ini. Ya, pada koefisien fungsi tujuan, kalau seandainya kita sudah menambahkan slack variabel pada fungsi batasan, maka pada fungsi tujuan, variabel slack ini kita kalikan dengan 0, baik itu kasus maksimasi atau minimasi. Sedangkan untuk artificial variable, kita kalikan dia dengan min M, ya. Untuk kasus minimasi kita kalikan dia dengan M. Itu yang kita lihat pada penyelesaian langkah ketiga. Nah, ini tadi fungsi tujuan kita adalah meminimumkan Z sama dengan min 3x1 tambah x2 tambah x3 ditambah. Karena kita punya s1 tadi di sini, maka kita tambahkan di sini s1 kali 0. Kita punya s2 di sini, kita tambahkan s2 kali 0.
Kemudian kita punya A1. Nah, A1 ini yang kita berikan nilainya M, ya. Kemudian A2 kita berikan juga nilainya M. Jadi setiap kali ada A, itu kita kalikan pada fungsi tujuannya dengan M. Jadi kita lihat pada fungsi kendala ada A atau tidak. Kalau ada, kemudian pada fungsi tujuannya harus kita kalikan dengan M. Perhatikan bahwa ini M-nya positif karena apa? Fungsi tujuannya kita meminimumkan. Kalau seandainya fungsi tujuannya memaksimumkan, berarti M di sini adalah bertanda negatif. Oke. Nah, sedangkan untuk S, ya, di sini S2-nya negatif. Kenapa di sini positif? Nah, kalaupun ini negatif dibuat di sini, ini dia tidak akan mengubah artinya. Kenapa? Karena koefisien di depannya adalah bernilai 0, ya. Jadi di sini boleh negatif, boleh saja. Namun saya untuk memudahkan penyelesaian atau lebih enak dilihat, maka saya berikan dia di sini positif untuk 0 S2 karena nilainya sama saja. Ini nantinya tidak akan berpengaruh terhadap nilai Z. Oke, berikutnya adalah kita akan mengubah nilai A1 ini ke dalam bentuk yang memuat nilai S, ya, karena di sini semuanya kan ada S. Jadi A1 ini akan kita ubah seperti berikut. Nah, di sini A1 menjadi 3 ditambah 4X1 dikurang S2 dikurang 2S3 ditambah S2. Untuk nilai A2 juga demikian, kita ubah menjadi 1 ditambah 2X1 dikurang S3. Jadi sebelah kiri, persamaan sebelah kiri sama dengan ini kita bawa ke kanan. Dengan jangan lupa untuk mengubah tanda-tandanya. Nah, berikutnya adalah kita akan mengubah A1 ini, ya, kita substitusi A1 sama dengan 3 ditambah 4X1 dikurang S2 dikurang 2S3 ditambah S2 ke dalam fungsi tujuan. Nah, ini yang diperoleh. Untuk A2 juga demikian. Kemudian kita selesaikan ini, M-nya kita kalikan ke dalam, ya. Nah, kemudian kita kelompokkan dia sesuai dengan nilai X1, X2, dan X3. Jadi setelah M ini dikalikan ke dalam satu per satu, maka kita kelompokkan persamaan ini sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Itu variabel X1, X2, X3. Kemudian ini yang terakhir, sisanya adalah S2 dan koefisien M itu sendiri. Nah, atau bentuknya seperti ini. Jadi yang sebelah kanan saya geser ke sebelah kiri, jadi Z-nya menjadi tanda tambah, ya. Ini kan negatif, ini negatif ke kiri, ini negatif ke kiri, jadi negatif kali negatif jadi plus di sini. Plus di Z tambah 3 dikurang 6M X1 ditambah min 1 tambah M X2 ditambah min 1 tambah 3M X3 dikurang M S2. Ini sama dengan 4M. Ini akan menjadi nilai kanan. Kenapa seperti ini? Karena kita akan memasukkan nya ke dalam tabel simplex. Nah, ini membuat tabel simplex awal. Nah, kita punya fungsi tujuan dan kita punya fungsi kendala. Nah, di sini dia, kita perhatikan di sini ada basis, ya. Basis kita di sini adalah nilai-nilai dari variabel. Variabel kita adalah Z, ya, untuk yang baris, ya, Z, S1, A1, dan A2. Nah, yang di kolom setelah Z ini adalah variabel penolong yang ada pada fungsi tujuan dan kendala di sini, ya. Kemudian perhatikan pada baris pertama kita punya fungsi penolong S1, maka di sini kita buatkan S1. Pada variabel pada kendala kedua terdapat dua variabel, S2 dan A1. Tapi yang kita masukkan adalah variabel artifisialnya saja yang bertanda positif. Yang negatif kita anggap tidak ada, jadi A1 saja yang kita letakkan pada baris kedua. Kemudian, kenapa kita bisa menidakadakan, ya, sebelumnya? Maaf,
Kenapa kita tidak bisa tidak adakan variabel-variabel ini, anggap tidak ada, karena memang sebenarnya dia ini sebenarnya tidak ada, baik variabel S1, S2, A1, dan A2 ini hanya sebagai penolong di atas kertas. Pada realnya dia tidak ada ya. Maka kenapa itu sebabnya dia disebut dengan variabel penolong, karena dia hanya menolong di atas kertas saja. Oke, kita kembali. Pada baris ketiga kendala ini ada variabel artifisial A2, maka kita buatkan di baris ketiga. Nah, untuk kolom-kolom ini variabel-variabel yang dibuatkan itu adalah, lihat, variabel yang ada pada Z. Oke, variabel yang ada pada fungsi tujuan. Fungsi tujuan kita di sini ada X1, tulis di sini X1, awalnya Z ya, Z di sini tulis X1, kemudian X2, S3 ya. Kemudian kita juga punya S1 tadinya ya, S1, kemudian ada S2 ya. Di sini kan sudah tidak ada, tetapi di tujuan awal, fungsi tujuan awal kita tadi ada ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini. Ada S1, ada S2, ada A1, ada A2. Nah, itu kita munculkan kembali pada tabel simplex awal. Oke. Jadi di sini ada S1, S2, S3, S1, S2, A1, A2 dan nilai kanan. Oke, kita masukkan ke dalam. Ya, kita masukkan ke dalam. Nah, yang pertama adalah Z ya, nilai tujuan. Nilai tujuan di sini. Langsungnya pindahkan Z-nya positif 1, koefisiennya 1, sini 1. Koefisien X1-nya adalah 3 dikurang 6M. Tulis di sini. Koefisien X2 min 1 tambah M, tulis di sini. Koefisien X3 adalah min 1 tambah 3M, tulis di sini. Koefisien S1 di sini tidak ada, yaitu 0. Koefisien S2-nya yaitu min M. Koefisien A1 di fungsi tujuan juga tidak ada, kasih 0. Koefisien A2 pada fungsi tujuan juga tidak ada, kasih 0. Kemudian nilai kanannya adalah 4M. Nah, itu makanya kita perlu tadi sebelumnya mengubah persamaan dari kanan ke kiri supaya kita menemukan nilai kanan ya, nilai kanan kita itu 4M. Oke, berikutnya untuk kendala. Untuk kendala juga kita masukkan ke dalam tabel, kita lihat Z. Pada kendala pertama apakah ada nilai Z? Jawabannya tidak. Maka kita kasih di sini atau kita tulis nilainya 0. Kemudian kita lagi kendala pertama, apakah ada variabel X1? Ternyata ada. Koefisiennya adalah 1, maka tulis 1. Berikutnya, apakah ada koefisien X2 pada kendala pertama? Jawabannya ada. Koefisiennya berapa? Min 2. Tulis di sini min 2. Kemudian, variabel X3 apakah ada pada kendala pertama? Jawabannya ada. Variabelnya berapa? 1, maka tulis 1. Kemudian, untuk kendala pertama, apakah ada variabel S1? Jawabannya ada. Koefisiennya berapa? 1. Ditulis 1. Kemudian pada kendala kedua, apakah ada variabel S2? Jawabannya tidak ada, maka ditulis 0. Begitu juga dengan koefisien A1, A2 itu semua tidak ada pada kendala pertama, maka koefisiennya ditulis 0, 0. Dan nilai kanannya apa? Nilai kanannya 11 untuk kendala pertama. Begitu juga untuk kendala kedua dan ketiga, ini dapat kita buatkan atau tuliskan di dalam tabel simplex awal ini. Jadi dapat dilanjutkan secara sendiri. Berikutnya adalah langkah kelima. Kita akan mencari nilai KK, BK, dan AK. Yang perlu diperhatikan adalah perbedaan antara kasus maksimasi dan kasus minimasi dalam pemilihan KK atau mencari KK adalah penentuan awal. Pada kasus maksimasi, kita lihat pada baris Z. Ya, kita pada baris Z, kita akan mencari nilai dari X1, X2, dan X3-nya ini bernilai yang memiliki tanda negatif dengan angka terbesar. Itu untuk kasus maksimasi. Namun untuk kasus minimasi seperti ini, yang kita cari adalah nilai positif terbesar pada Z. Ya, nilai positif. Jadi nilai M-nya yang terbesar pada Z. Kita tahu bahwa nilai M ini adalah angka paling besar. Jadi kita lihat positif terbesar yang ada pada baris Z. Di sini ada 3 dikurang 6M, min 1 tambah M, sini min 1 ditambah 3M. Kita lihat ya, kuncinya di sini adalah
nilai M, ya nilai M-nya. Nih, di sini nilai M-nya min 6M. Kalau kita anggap M-nya itu 100, berarti di sini 3 dikurang 6 kali 100, ya. 3 dikurang 600. Itu pasti nilainya negatif. Nah, kalau di sini M-nya 100, min 1 ditambah M, ya, min 1 ditambah 100, berarti ini 99. Sedangkan di sini, min 1 ditambah 3M, atau min 1 ditambah 300, berarti di sini hasilnya 299. Berarti di antara 3 ini mana paling besar? Adalah X3. Ya, ini yang paling besar. Oke, nilai positif terbesar. Oke, ini dia. Nah, bagaimana nilai MM yang lainnya? Itu tidak perlu dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan hanya variabel-variabel pokok atau variabel-variabel inti saja yang ada pada baris Z. Oke, karena pada variabel X3, ya koefisien pada variabel X3 yang paling besar atau nilai positifnya besar, otomatis kolom X3 ini yang menjadi kolom kunci. Ya, itu menjadi kolom kunci. Berikutnya kita akan mencari baris kunci, ya BK baris kunci, yaitu dengan cara mencari indeks atau basis atau perbandingan, ya, perbandingan atau basisnya di sini. Mencari indeksnya dengan cara NK dibagi dengan variabel yang ada pada kolom kunci, ya. NK dibagi variabel yang ada pada kolom kunci. NK-nya di sini 11, variabel kolom kuncinya 1, berarti 11 bagi 1 sama dengan 11. Kemudian NK-nya 3, variabel koefisien kolom kuncinya 2, berarti 3 bagi 2 sama dengan 1,5. Ya. Kemudian di sini NK-nya 1, kemudian koefisien variabel kuncinya adalah koefisien kolom kuncinya adalah 1, berarti 1 bagi 1 sama dengan 1. Nah, lagi-lagi perbedaan antara maksimasi dan minimasi adalah ketika indeksnya yang dicari pada maksimasi, kita akan mencari indeks yang paling besar. Sedangkan untuk minimasi, kita mencari indeks yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu adalah 1. Ya, 1. Sehingga baris A2 menjadi baris kunci. Oke. Nah, baris A2 ini adalah baris kunci. Nah, pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci inilah disebut dengan angka kunci. Oke, kita sudah bertemu angka kunci, maka kita lanjutkan langkah ke-6. Ya, jadi baris kunci, ya, baris kunci ini kita ubah menjadi baris dengan nilai-nilai baru. Ya. Nah, baris kunci di sini, perhatikan dia terletak pada kolom kunci, ya, kolom kunci dan baris kunci. Jadi kita akan melakukan pertukaran antara variabel yang ada pada baris kunci. Nah, pada kolom kunci variabelnya adalah X3, ya, X3. Jadi angka kunci ini berada pada X3, maka barisnya juga harus ditukar menjadi X3. Oke, jangan lupa menukar baris yang sama dengan variabel pada kolom. Oke. Jadi di mana posisi angka kunci, maka kolomnya tersebut, variabel pada kolom tersebut harus sama dengan barisnya. Ya, variabel kolom harus sama dengan variabel baris. Itu pertama kali kita ubah. Kemudian kita akan mengubah nilai baru, ya. Nilai baru dengan cara adalah nilai-nilai dari baris kunci ini, ya, kita bagi dengan angka kunci. 0 dibagi 1 itu sama dengan 0, min 2 dibagi 1 sama dengan min 2, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1, 0 dibagi 1 sama dengan 0, 0 bagi 1 sama dengan 0, 0 bagi 1 sama dengan 0, 1 bagi 1 sama dengan 1, 1 bagi 1 sama dengan 1. Ya. Nah, itu dia nilai baru dari baris kunci. Ya, ini baris kunci yang lama, ini nilai barunya. Kemudian langkah berikutnya adalah kita harus mencari nilai-nilai baru dari Z, S1, dan A1. Kita perhatikan di langkah ke-6. Cara mengubah nilai-nilai selain baris kunci,
yaitu rumusnya baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Nah, untuk baris pertama ya nilai lamanya ini 3 dikurang 6M dikurang 1 ditambah M, 1 min 1 tambah 3M, 0 min M, 0, 0, 4M. Ya, jadi diambil saja dari yang lama. Nah, nih, mulainya dari X1 ya, tidak dari Z. Z ini diabaikan saja. Ya, Z diabaikan, jadi diambil mulai dari X1 sampai nilai kanan. Ya, nilai X1 sampai nilai kanan. Jadi, dari 3 dikurang 6M ini sampai 4M. Untuk berlaku untuk semua, ya, berlaku untuk Z, S1 dan A1, berlaku semua. Nah, jadi yang diambil yang mulai dari X1. Jadi di sini X1 sampai nilai kanan. Kemudian ini nilai lama. Oke. Kemudian di sini kan rumusnya baris baru sama dengan baris lama. Ya, nilai lama ini dikurang koefisien pada kolom kunci. Cari koefisien pada kolom kunci untuk Z. Nah, ini koefisiennya. Ya, untuk Z min 1 tambah 3M, untuk S1 nantinya 1, untuk A1 adalah 2. Nah, di sini koefisien untuk Z min 1 tambah 3M. Kemudian koefisien dikali dengan nilai baru. Nah, ini nilai baru baris kunci ya, min 2 0 1 0 0 0 1. Oke, kemudian itu kita kurangkan. Ya, baris lama dikurangkan dengan koefisien kolom kunci dikali dengan baris baru. Sehingga nilainya didapat 1 min 1 tambah M, 0, 0 min M, 0, 1 dikurang 3M, 1 tambah M. Nah, ini juga berlaku pada baris kedua dan juga baris ketiga. Oke, nilai lamanya tinggal diambil dari tabel sebelumnya. Ya, dimulai dari nilai X1 sampai NK, itu saja yang diambil. Kemudian ambil koefisien yang ada pada kolom kunci untuk masing-masing baris ini. Oke, berikutnya adalah ini bentuk dari tabel lama ya, tabel awal kita, dan sekarang ini tabel baru kita. Ya, ini dia tadi. Nah, perhatikan di sini yang awalnya kita masih A2, di sini sudah berubah dengan X3. Kenapa? Karena tadi 1 merupakan angka kunci ya. 1 merupakan angka kunci, 1 ini berada pada kolom S3, maka pada barisnya juga variabel A2 kita ganti dengan S3. Ini sudah berubah. Oke. Selanjutnya kita perhatikan bahwa nilai Z ya, nilai Z yang dilihat sekarang adalah nilai Z pada tabel baru. Nilai Z pada tabel baru apakah pada variabel X1, X2 dan X3-nya masih ada yang bernilai positif ya? Masih ada yang bernilai positif? Jawabannya ada, yaitu X1 dan X2. Jadi, kapan dia selesai kita mengoptimalkan, kapan dikatakan Z-nya itu sudah optimal? Jika variabel X1, X2, X3-nya ini sudah bernilai non-positif. Apa itu non-positif? Non-positif adalah nilainya itu kecil sama dengan 0. Jadi, kalau tidak 0 berarti nilainya harus negatif. Nah, sedangkan kita lihat di sini antara S1, S2, S3 hanya X3 yang bernilai 0. Sedangkan X1 dan X2 nilainya masih positif. Ya. Nah, di antara dua ini mana yang lebih besar nilai positifnya? Tentu jawabannya adalah di X2. Karena min 1 ditambah angka yang sangat besar. Kita anggap angkanya 100. Jadi min 1 ditambah 100 berarti min 99 itu akan lebih besar dari 1. Maka otomatis untuk tahap berikutnya kita melakukan perulangan dari langkah ketiga. Ya. Nah, perulangan kita ini yang disebut dengan iterasi. Ya, iterasi pertama. Jadi kita akan menentukan bahwa min 1 ditambah M ini adalah nilai positif terbesar. Sehingga kolom X2 ini adalah kolom kunci. Ini sedikit berantakan, saya perbaiki sebentar. Ini disebut dengan kolom kunci. Kita lanjutkan. Disebut dengan kolom kunci, kemudian kita akan mencari baris kunci
sama seperti sebelumnya, cari dulu indeks ya. Cari dulu indeksnya. Kita lihat di sini indeksnya ada min 5, 1 dan tak hingga, maka yang paling besar indeks yang positif ya, indeks positif yang paling kecil. Nah, ini negatif, berarti itu tidak dibandingkan. Kita mencarinya adalah indeks positif yang terbesar, indeks positif yang terkecil. Jadi itu ada posisinya pada di baris A1 ya. Nah, ini dia. Ini menjadi baris kunci. Pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci itu disebut dengan angka kunci. Nah, berikutnya apa yang kita lakukan adalah membuat nilai baru pada baris kunci. Baris kunci kita terletak pada kolom X2, maka otomatis baris A1 menjadi baris X2. Nah, untuk mencari nilai kuncinya sama seperti sebelumnya, variabel-variabel ini dibagi dengan angka 1 atau dibagi dengan angka kunci. Ini nilainya. Ya. Berikutnya kita cari nilai Z, S1 dan S3. Nah, ini nilai-nilainya sama seperti langkah-langkah sebelumnya ya. Dan berikutnya kita peroleh tabel baru. Ya, ini tabel baru kita. Nah, pada tabel baru perhatikan kembali nilai X1, X2 dan X3. X2 dan X3 sudah sama-sama nilainya 0 ya. Sedangkan X1 nilainya masih positif ya. Dia harus 0 atau kecil dari 0. Maka kembali kita lakukan melakukan perulangan yang disebut dengan iterasi kedua. Pada iterasi kedua, ini X1 ini otomatis menjadi kolom kunci. Nah, kita lihat indeksnya ya. Ini indeksnya di sini ada nilai 4 ya, nilai 4. Kemudian ada tak hingga dan 0,5 ya. Namun di sini kita ambil nilai 4 ya, ini yang positifnya. Kemudian nilai baris ini yang merupakan baris kunci. Oke, 3-nya adalah angka kunci. Nah, kembali seperti sebelumnya, S1 sudah berubah dengan X1. Ini nilai-nilainya, ya karena ini 3, karena angka kunci kita 3, maka nilai-nilai baru itu 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3 bagi 3, 1, 0 bagi 0, 0, 0 bagi 3, 0, 0 bagi 3, 0, 1 bagi 3, sepertiga, min 2 bagi 3, min 2 per 3, 2 bagi 3, 2 per 3, min 5 bagi 3, min 5 per 3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Nah, kita lihat baris pertama seperti ini, baris pertama yang baru ya, baris ketiganya, dan baris keempat. Oke. Nah, ini iterasi ketiga, bentuk iterasi. Oh, maaf, ini bentuk kolom ya. Tabel berikutnya. Nah, tabel berikutnya. Kita perhatikan di sini, kita akan melakukan perbaikan atau iterasi ketiga. Perhatikan nilai variabel atau variabel dari S1, S2, S3. Koefisiennya sudah 0 ya. Koefisien sudah 0 tandanya apa? Berarti iterasi ketiga adalah optimal. Ya. Kalau sudah optimal, maka kita tidak perlu lagi melakukan langkah-langkah berikutnya. Ya, di sini kita dapat bahwa nilai Z, jadi kita bisa langsung ambil nilainya, nilai Z, di sini Z ya, Z-nya itu sama dengan min 2. Kemudian, di sini baris kedua kita ketemu X1, itu sama dengan 4. Berikutnya, X2, itu sama dengan 1. X3 sama dengan 9. Berarti dapat kita simpulkan bahwa iterasi ketiga ini adalah iterasi yang sudah optimal. Alasannya karena semua koefisien dari variabel X1, X2, X3 pada fungsi tujuannya sudah non positif atau kecil sama 0. Oke, oleh sebab itu kita bisa langsung mendapatkan nilai-nilai X1-nya sama dengan 4,
S2-nya sama dengan 1, S3-nya sama dengan S2-nya sama dengan S3-nya sama dengan 9 ya, saya ralat. S3-nya sama dengan 9. Nah, S3-nya sama dengan 9. Oke. S3-nya sama dengan 9. Dan Z-nya sama dengan min 2. Nah, inilah hasil dari penyelesaian kasus minimasi menggunakan metode simplex dan metode Big M. Oke, terima kasih. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.